Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pemirsa TV Rutia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, agar kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua para pemirsa dimanapun berada kelak mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh ampunan, juga Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk yang mana dikutip di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Kata Allah, hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Dan juga Al-Quran sebagai penjelasan, wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Di dalam Al-Quran terdapat berita, terdapat cerita-cerita para nabi dan rasul, terdapat anjuran-anjuran, terdapat janji-janji Allah bagi manusia yang beriman, suatu kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Dan juga sebaliknya, di dalam Al-Quran juga menjelaskan ancaman-ancaman bagi manusia yang berbuat dosa, yang berbuat tidak baik, maka nanti kelak akan mendapatkan juga azabnya yang amat pedih. Di dalam Al-Quran juga, dan Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dan halal, antara yang baik dan yang benar. Maka Al-Quran yang dijadikan petunjuk bagi kita semua perlu kita pelajari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam
kaum muslimin dan muslimat wajib belajar Al-Quran, wajib mengajarkan ilmu Al-Quran bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Wahai pemirsa, marilah kita pelajari Al-Quran. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, cucu-cucu kita belajar Al-Quran. Apa yang harus dipelajari dari Al-Quran? Mulai kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah rangkaian-rangkaian dari huruf hijaiyah. Maka di situ ada yang namanya ilmu tajwid untuk membaca. Bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf yang namanya makharijul huruf, atau sifat-sifat huruf, atau ya bacaan-bacaan yang lainnya, sehingga Al-Quran itu dibaca dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain belajar ilmu tajwid, juga Al-Quran harus kita pelajari ilmu tafsirnya, karena Al-Quran bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi terdapat ilmu-ilmu yang luar biasa yang harus kita pelajari, mulai nahwu, sorof, dan lain-lainnya. Maka para kiai, para ulama kita yang senantiasa berjihad di jalan Allah melalui pendidikan, membangun sebuah lembaga pesantren yang di dalamnya orang-orang yang mempunyai ilmu sesuai dengan bidangnya. Maka ketika kita belajar ilmu tafsir, kita akan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu, sehingga kita memahami. Dan setelah kita memahami, kemudian kita bisa mengamalkannya, dan kita diwajibkan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus betul-betul cerdas bagaimana kita membimbing dan membina putra-putri kita, agar putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah itu sebuah aset kita untuk nanti di hari kiamat nanti. Investasi yang luar biasa. Maka kita jangan sampai salah jalan untuk mengarahkan anak-anak kita. Anak-anak kita betul-betul diarahkan kepada ilmu agama, ilmu yang untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya yang sudah terdapat di dalam Al-Quran. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang soleh adalah sebuah amal jariyah yang akan kita nikmati, yang akan kita petik, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran juga terdapat perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kamu semua, fasiqun, orang fasik, bina abain, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya, ang tusibu, agar kamu tidak menimpahkan kauman,
pada kaum bijahalatin, karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Fatusbihu, maka jadilah ala ma fa'altum, atas apa yang kau perbuat, nadimin, menjadi orang-orang yang menyesal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memperingatkan di zaman yang terbuka ini, yang semua orang bisa memberikan kabar, yang bisa kita terima dari manapun penjuru berita-berita, yang mana berita itu belum tentu benarnya, yang mana berita itu banyak hoak. Allah memperingatkan, apabila ada berita, kita harus tabayun, kita harus meneliti. Jangan-jangan berita itu adalah berita yang hoak, sehingga menimbulkan perpecahan di antara kita, fitnah, dan saling mencurigai. Kita bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Jangan sampai bangsa Indonesia yang besar, bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, banyak perbedaan suku, agama, dan bahasa. Jangan sampai karena berita yang bohong sehingga kita terpecah belah. Indonesia harus bersatu, Indonesia harus maju demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi negara Indonesia yang bersatu, rukun, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya, bagi kita semua pemirsa. Tujuannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Allah, yaitu Al-Qur'an. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Karena kekurangan dan kesalahan itulah adalah saya sebagai manusia. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.